Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, pembahasan kita pada kali ini dari kitab Masail Jahiliyah, kita masuk pada pembahasan yang bab Ar-Rabi'ah wal Arba'un. Masalah yang ke-44 yaitu al-i'tidar an kufrihim bi anna Allah qaddarahu alaihim. Mereka beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran yang mereka lakukan. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah rukun iman, dan mengingkari takdir Allah adalah sebuah kekafiran. Dan di antara sikap orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara penyimpangan dalam masalah takdir adalah beralasan dengan takdir untuk membenarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Di antaranya adalah bab ini adalah kekafiran. Maka Syekh katakan al-i'tijazu 'ala Allahi bi. Mereka berhujah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan penyimpangan mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tentu berhujah dengan takdir untuk membenarkan berbagai macam penyimpangan mereka bertentangan dengan agama, bahkan seluruh agama, bertentangan dengan akal manusia dan bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dan dengan kenyataan. Kenyataannya tidak ada orang mereka beralasan dengan takdir berkaitan dengan urusan dunia mereka. Alangkah sangat indahnya syariat Islam dalam membimbing kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Seandainya bolehnya beralasan dengan takdir Allah Ta'ala dalam membela berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kekafiran, kesyirikan, kezaliman, maka niscaya akan terjadi kekacauan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mereka melakukan kezaliman, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, dan yang lain-lainnya, merampas hartanya orang, mereka akan beralasan dengan takdir. Tentu ini tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Dan ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat besar. Akan menimbulkan keruwetan dan berbagai macam kezaliman yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Para pemirsa, seandainya beralasan takdir itu dibenarkan, maka sungguh ini akan menjadi sebab utama terjadinya kezaliman yang tidak akan teratasi. Karena orang semuanya beralasan dengan takdir ketika mereka membela berbagai macam kezaliman mereka. Agama kita memiliki alasan-alasan yang sangat kuat tentang diharamkannya atau tidak bolehnya beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Orang-orang musyrik berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyekutukan Allah Ta'ala. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Allah katakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Itulah kedustaan orang-orang sebelum mereka. Artinya mereka beralasan dengan takdir itu untuk membela kesyirikannya, itu sebuah kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dzaqu ba'sana, hingga mereka merasakan adab kami.
seandainya mereka dibenarkan beralasan dengan takdir, tentu Allah tidak akan mengadab mereka. Maka Allah katakan, "Qul hal indakum min ilmin?" Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu untuk membenarkan perbuatan kalian dalam membela kesyirikan kalian dengan alasan takdir Allah Subhanahu wa taala? Fatukhrijuhu lana. Silahkan tunjukkan pada kami mana alasan kalian untuk membenarkan takdir Allah, membenarkan Anda beralasan dengan takdir Allah untuk membela kesyirikan dan kekafirannya. Iyattabi'una ila dhann, tidak lain mereka yang mengikuti sangkaan-sangkaan, wa in antum ila takhrusun, dan tidak lain kalian adalah orang yang hanya membuat kedustaan belaka. Demikian pula, seandainya bolehnya beralasan dengan takdir untuk membela syirik, kufur, maksiat dan seterusnya, itu tentu tidak ada gunanya diutusnya para nabi dan para rasul. Untuk apa? Sedangkan nabi datang untuk menyampaikan syariat, menjadi pemberi kabar gembira bagi yang taat, memberi kabar peringatan bagi orang yang maksiat, sehingga seandainya bolehnya beralasan dengan takdir, gak ada gunanya diutusnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menurunkan para nabi dan para rasul untuk menjadi hujjah agar orang-orang yang mereka bermaksiat tidak lagi mereka beralasan dengan perbuatan mereka yang merasa belum diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seandainya bolehnya beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Allah memberikan pilihan pada manusia, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada istita'ah dan ada iradah. Allah memberikan pada manusia ikhtiar, pilihan untuk menjadi hamba yang bertakwa atau hamba yang mereka durhaka. Dan Allah memberikan kemampuan pada manusia. Orang-orang yang mereka tidak mampu, Allah gugurkan. Dan orang-orang yang mereka mampu kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah akan ancam dengan hukuman. Demikian pula bahwasanya Allah Ta'ala, atau seandainya bolehnya beralasan dengan takdir Allah Ta'ala itu, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang sehat akalnya dan orang yang majnun. Karena dua-duanya berarti tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Orang gila karena tidak berakal, Allah gugurkan syariatnya. Orang berakal, dengan akalnya Allah akan minta pertanggungjawaban dengan akalnya itu dalam memilih perbuatan. Maka seandainya boleh beralasan dengan takdir, nggak ada gunanya atau nggak ada bedanya antara orang yang sehat dengan orang yang gila. Seandainya boleh beralasan dengan takdir, maka iblis tentu akan diterima alasannya, dan juga akan dibenarkan Fir'aun yang mengaku dirinya Rob dan Ilah. Dan sekian banyak yang menunjukkan tentang batilnya orang-orang yang mereka beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara pangkal kerusakan dalam kehidupan ini adalah keimanan yang keliru tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang mengingkari takdir atau yang mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan semua perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik yang kepada kita sekalian untuk memiliki keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan benar kita dalam mengimani takdir kecuali mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar dalam beragama mengikuti nas-nas, bukan mengikuti hawa nafsu. Karena semua penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh firaqud dhalah semuanya berpangkal dari menjadikan akal sebagai standar dan mendahulukan akal di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.